Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Parmintarwanto dari kelas T4G dengan NIM 233140707111131. Nah, sebelum aku sebelum saya membocorkan kira-kira apa yang saya bahas kali ini, saya ingin tahu, kira-kira pernahkah kalian memikirkan misalnya kita download di Play Store ataupun di App Store. Ini sesuai dari device-nya masing-masing ya. Kalau iPhone berarti App Store ataupun milik Apple di App Store. Kalau misalnya Android melalui Play Store. Nah, kira-kira kan pernah memikirkan gak sih apa yang kita download tuh aplikasinya tuh ada nggak perlindungan data kepada pengguna? Nah, jadi tema yang bakal saya angkat kali ini adalah tentang keamanan mobile atau keamanan aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, keamanan mobile itu apa sih? Jadi keamanan mobile itu adalah serangkaian langkah, teknologi, dan praktik yang digunakan untuk melindungi perangkat seluler seperti hanya smartphone ataupun tablet seperti itu. Nah, aplikasi yang di dalamnya itu serta data pengguna yang ada di dalamnya atau yang ada di aplikasinya itu dilindungi dari berbagai ancaman seperti halnya malware, seperti virus ataupun spyware gitu. Atau mungkin akses-akses tidak sah seperti peretasan dari pihak luar seperti itu atau pencurian data pribadi yang seringkali ini jadi hal terriskan atau perlu halnya dilindungi data-data pribadi dari para pengguna, termasuk email ataupun KTP seperti itu. Nah, ada lagi ancaman yang namanya penggunaan jaringan yang tidak aman, lalu aplikasi berbahaya ataupun palsu. Nah, ini sering banget nih kalau misalnya kita download aplikasi mod gitu, mod APK gitu. Mungkin kita game atau mungkin pingin yang capcut premium misalnya, tapi downloadnya lewat mod atau Netflix mod APK gitu. Nah itu tuh cukup riskan karena kita mendownloadnya di luar dari App Store ataupun Play Store seperti itu. Nah, kira-kira tujuan utama dari keamanan mobile itu apa sih? Nah, tujuan utamanya yang pastinya yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data dari pengguna. Maksudnya kayak gimana sih itu? Jadi, kalau misalnya misalnya nih aplikasi mobile JKN gitu, itu kan buat BPJS ya. Nah, itu kan pasti masukin NIK, masukin data-data pribadi, seperti halnya masukin KTP atau mungkin masukin ID kita gitu-gitu, NIK, terus nama lengkap, nama ibu kandung dan lain sebagainya itu kan perlu ya dilindungi karena itu bisa saja disalahgunakan oleh pihak luar atau pihak orang yang meretas seperti itu, entah jadiin pinjol ataupun apa seperti itu. Nah, selain itu apalagi sih tujuannya? Jadi tujuannya itu ada lagi yang namanya menjamin integritas sistem dan aplikasi agar tidak dimodifikasi ataupun disusupi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kayak dari peretas atau mungkin orang-orang yang tahu misalnya password kita, email kita gitu. Misalnya ada di aplikasi itu ada two factor authentication. Misalnya di Brimo nih atau kayak karena saya sering menggunakan Brimo nih ya. Itu ada yang namanya two factor. Misalnya kayak kalau dulu saya pakainya sidik jari, kalau sekarang itu karena saya pakai iPhone jadi menggunakan Face ID. Jadi itu kan salah satu perlindungan dari aplikasi. Jadi nggak hanya dari username dan juga password bank. Nah, itu. Makanya dibutuhkan keamanan mobile itu. Karena bank itu juga termasuk
data-data riskan kita tuh di sana. Nanti kalau uang kita diambil bagaimana? Ya kan? Terus, apalagi sih tujuan dari keamanan mobile? Nah, ada lagi nih, yakni menjaga ketersediaan layanan agar aplikasi tetap bisa diakses dan juga digunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Nah, kira-kira contoh praktik keamanan mobile itu apa aja sih? Jadi kalau yang sering kita temui ya, kalau misalnya buka nih, pasti kan kita ada Face ID. Kalau di iPhone Face ID atau mungkin juga PIN, enter password, enter PIN seperti itu. Itu adalah salah satu keamanan mobile. Lalu sidik jari juga bisa. Terus habis itu ada inskripsi data di perangkat. Jadi ada kayak kalau di bank gitu sering banget kan kalian suruh inskripsi data dari data di perangkat gitu. Maksudnya kayak inskripsi itu kayak sederhananya di password itu kan nggak kelihatan ya kita tuh nulis apa ya. Misalnya nih kita login Brimo nih, ada username-nya. Nah, di bawahnya kan ada password. Nah, di password itu kita kan cuma bintang, 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 bintang. Nah, itu inskripsi tersimpel di Brimo. Terus, atau izin aplikasi yang dikontrol dengan ketat. Itu salah satu praktik keamanan mobile ya. Biasanya ada privacy policy, itu juga dibaca karena itu adalah izin aplikasi. Misalnya kalau di WA mungkin izin aplikasinya tuh adalah kamera buat kayak vid call, terus mikrofon buat kayak misalnya kita ingin voice note ataupun di telepon gitu kan perlu suara ya, gitu. Dan juga kamera gitu, itu kan izin aplikasi yang dikontrol dengan ketat seperti itu. Terus ada update sistem operasi dan juga aplikasi secara rutin. Nah, ini itu misalnya WhatsApp minta update gitu-gitu atau Brimo minta update gitu tuh juga penting karena itu salah satu yang diupdate tuh kayak kelihatannya tuh UI-nya tetap sama aja gitu. Padahal itu yang diupdate tuh adalah keamanannya. Biar misalnya di WA ditambahin dulu itu kan dulu itu pertama-tama ada WA tuh belum ada ya tuh factor autentifikasi yang kayak enter pin gitu. Nah, itu dulu tahun berapa ya? Tahun 2019 mungkin ya atau tahun berapa gitu tuh ada mulai muncul keamanan di aplikasi WhatsApp biar nggak ada peretasan. Jadi untuk melindungi data privacy dari user gitu. Biar nggak dihack ataupun disadap seperti itu. Lalu menghindari koneksi WiFi publik yang tidak aman ya. Seringkali WiFi publik itu jangan semua disambungin ya WiFi gratis seperti itu. Karena bisa aja WiFi gratis tuh sering kali disusupi sama hal-hal jahat gitu ya. Kayak mengambil data gitu biasanya. Kalau misalnya kita nyambung nih di WiFi publik seperti itu. Nah, kita buka apa nih? Misalnya kita buka Brimo, tapi pakai WiFi. Itu bisa aja password dan juga username kita digunain secara sembarangan seperti itu. Makanya kalau misalnya buka bank, maksudnya bukan buka bank, maksudnya buka aplikasi mobile banking seperti Livin by Mandiri ataupun Blue, My BCA ataupun Wonderful BNI ataupun Brimo seperti itu tuh jangan menggunakan WiFi publik karena WiFi publik tuh bisa aja kan di track gitu riwayat-riwayatnya oh ini gitu jadi gampang kebaca gitu. Terus yang terakhir nih pasti penting banget pasti pernah dilakukan oleh semua orang yakni menginstal aplikasi hanya dari sumber terpercaya. Pasti kalian downloadnya juga dari App Store ataupun Google Play Store kan sering nggak hanya di yang biasa kalian cari di Google, Netflix mode APK atau mungkin game apa ya, Roblox mode APK atau apa gitu. Kan sering nih, karena saya juga
dulu. Nah, karena kebetulan saya sudah bertobat, jadi saya menggunakan hanya sumber terpercaya yakni Google Play Store dan juga App Store. Ya udah kalau misalnya nggak premium Netflix-nya, ya beli, jangan mencari mod APK. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya pastinya setelah menjelaskan panjang lebar nih pasti butuh dong pembuktian, ya kan? Nah, pembuktian dari saya sebenarnya ada aplikasi sederhana yang saya buat. Jadi misalnya kayak cuma login register dan juga nanti masuk ke home seperti itu. Nah, tapi yang jadi garis besarnya adalah ini dicek di Mob SF atau Mobile Security itu. Nah, di Mob SF ini nanti berapa sih skor awal dari aplikasi yang saya buat, maksudnya yang saya pertama kali di build terus kita upload di Mob SF itu berapa skornya. Dan saya juga pernah nyoba sekali itu 38/100. Seberapa jeleknya itu. Nah, kali ini untuk pembuktian saya bakalan menjelaskan dulu atau menampilkan dulu dari tampilan seperti apa aplikasi saya dan juga karena saya sudah berusaha untuk menaikkan skornya, jadi mungkin screenshotan yang kira-kira dapat warning ataupun dapat resiko ditandai sebagai sangat beresiko bakalan saya jelasin dan juga bagian mana aja yang saya betulin, lalu bagian mana aja juga yang harus ditambahi dan juga itu buat apa dan lain sebagainya. Jadi see you in next step. Oke, kita bakalan lanjut ke next step atau step selanjutnya yakni menunjukkan mobile computing kita, maksudnya aplikasi mobile dan juga skor dari Mob SF atau scan-nya dari Mob SF untuk keamanan mobile ini. Jadi kita bakalan lihat dulu gimana struktur awal, maksudnya kayak ini untuk sebelum kita scan ke Mob SF, kita perlu melihat dulu melihat si tampilan dari aplikasinya. Jadi sebentar, running mulu. Oke, kita udah running. Kita coba login. Tapi sebenarnya untuk keamanan mobile ini bukan masalah di front end atau back end-nya ya. Karena ini sendiri itu tuh gimana kita di sini tuh untuk mengetes keamanan mobile itu tuh kayak gimana nantinya kalau misalnya aplikasi ini masuk dalam Play Store ataupun App Store itu kan perlu adanya scanning. Nah, di scanning awalnya kita pakai Mob SF sampai skornya bisa 100/100 dan juga bisa jalan dengan baik dan juga secure pastinya. Nah, nanti pokoknya dari scanning awal ini aplikasi milik saya itu skornya ada 45, dimana itu cukup beresiko sekali. Maksudnya ada banyak warning dan juga resiko-resiko tinggi yang
di scan oleh Mob SF. Nah, anggap saja Mob SF itu adalah sebagai uh, scanner dari milik Google Play Store dan juga App Store. Apalagi itu pastinya ketat sekali kan untuk di di App Play Store. Kalau mungkin dulu di Google Play Store mungkin nggak begitu ketat ya untuk keamanan mobile atau keamanan aplikasi karena sekarang banyak sekali yang menggunakan aplikasi dan juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang cukup rentan. Jadi perlu adanya yang namanya keamanan mobile yang perlu adanya scan dari apa saja bagian-bagian yang kira-kira beresiko dalam aplikasi tersebut. Nah, itu bisa ditolak oleh Google Play Store. Kalau mungkin dulu hanya merubah jenis merubah jenis jenis filenya menjadi APK itu bisa bisa di-upload ke Google Play Store. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu. Coba kita, sorry aku lupain passwordnya apa. Coba kita login. Oh my god, my phone got it. Ya, ini udah login, udah berhasil login dan untuk aplikasi sederhana yang sudah saya buat ini sebenarnya kelihatannya mungkin nggak ada hal-hal yang cukup beresiko ya kalau dari awal seperti ini. Maksudnya sudah bisa berjalan dari back end juga sudah bisa berjalan ya dari sini database sudah connect, yakni MongoDB udah connect, terus Node.js-nya udah connect ke dalam Flutter, terus sudah bisa login, terus bisa bahkan bisa registrasi juga. Aduh, masih sih. Udah bisa registrasi juga. Sebentar untuk registrasi. Tadi saya sudah sempat untuk mencoba registrasinya. Bahkan kalau kelihatan dari awal memang baik-baik saja, tapi skor yang didapat di Mob SF itu sekitar 45. Nah, di kira-kira apa aja ya yang diberi warning dan juga dikasih resiko tinggi oleh Mob SF. Nah, jadi di sini itu pertama ada bagian certificate analysis dan juga ada manifest analysis. Nah, ini skornya udah 100 karena saya sudah mengupkan atau sudah saya betulkan semuanya. Jadi kira-kira ini awalnya di bagian sini sertifikat analisis tuh ada height 1 dan juga ada manifestnya tuh yang awal 45/100 itu ada 1 height-nya. Terus setelah saya coba betulkan salah satunya yang high, terus yang beresiko tinggi itu ada satu lagi. Jadi di manifest analysis aplikasi yang saya buat ini, jadi ada 2 peringatan resiko tinggi dan juga ada yang hanya peringatan biasa. Sebenarnya mungkin bisa ya itu diabaikan, tapi karena mungkin ini hanya warning gitu kan. Tapi kalau warning itu kita sepelekan di keamanan mobile sebenarnya bisa, tapi akan jauh lebih baik kalau misalnya warning itu dituntaskan alias bagian warning yang
yang warna oranye, warna kuning, itu tuh ada hanya kayak seperti yang saya contohkan ya sebentar. Nih, jadi ini ada warning. Jadi ini manifest analysis pertama milik saya. Jadi skornya ini tuh awalnya 45/100 dan juga sertifikat analisisnya itu juga ada high, ada yang beresiko tinggi, high banget. Nah, aplikasi Sync with a debut certificate itu. Nah, pertama saya akan jelasin ya, di manifest analysis ini, yang 45/100 itu kenapa sih? Kenapa itu tinggi banget resikonya? Jadi, di sini itu isunya adalah app can be installed on vulnerable and patch Android version Android 5 sampai 5.02 gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih? Jadi Android 5 itu, sekitar Android 5 itu adalah API 21. Jadi API 21 itu kalau dikatakan itu sudah jauh lebih lama. Maksudnya jauh lama sekali karena itu sudah sekitar 10 tahun. Jadi untuk di description-nya ini kan dikasih this application can be installed on an older version of Android that has a multiple unfixed vulnerabilities. This device will not receive reasonable security update from Google support and Android version 10. Version 10, API 29 to receive reasonable security update. Jadi, aplikasi ini tuh bisa diinstal dan diinstal oleh version lama milik Android. Jadi, di mana version lama milik Android itu tuh bisa sangat beresiko tinggi karena sudah nggak diberikan security update atau kayak security update tuh seperti keamanan yang terus diperbarui oleh Google seperti itu. Jadi nggak disupport lagi karena itu sudah tipe lama. Nah, jadi untuk mendapatkan security update itu minimal adalah API 29. Jadi di sini di bagian nih di sini ya di build terus nanti ada yang namanya sorry di Android maksud saya di Android tadi saya salah menyebut maksudnya di Android di sini ada app ada build Gradle. Nah, di sini ada default config. Nah, default config ini ada yang bagian min SDK. Min SDK ini awalnya hanya flutter min SDK seperti itu sama kayak target SDK di bawah ini. Nah, itu perlu adanya pembaruan dari kita ya min SDK 29 API 29 maksud saya. Maksudnya itu API Android versi yang paling paling minimal untuk mendapatkan Google Security Update seperti itu. Ntar nih, coba ditutup dulu. Ini kenapa tiba-tiba kayak gini? Nah, selanjutnya itu ada lagi yang application data can be back up Android allow backup flag is missing. Jadi ini dikasih warning. Warning ini bisa diabaikan, tapi menurut saya pribadi itu jangan diabaikan karena kalau dari kita bahasa Indonesia kan ya. Jadi data yang di dalam aplikasi itu bisa saja di backup lewat Google Drive. Memang ada ya backup di Google Drive. Saya pernah menggunakannya di di WhatsApp. Intinya nah
Allow backup ini adalah flag dari Android Manifest XML yang mengatur apakah data internal aplikasi ini boleh di backup secara otomatis ke Google Drive saat pengguna ganti HP ataupun reset HP. Kalau mungkin dari ini mungkin kelihatannya membantu ya, tapi kalau ini bisa saja dijadiin celah keamanan gitu. Jadi misalnya kayak ini bisa aja dipulihkan ataupun dicadangkan tanpa sepengetahuan kita gitu. Jadi di sini tuh yang menurut catatan saya ini menambahkan tag application di Android Manifest XML. Nah, di Android Manifest XML nanti ada yang namanya bagian Android Allow Backup False. Nah, ini sebentar. Oh, ini Android Manifest. Nah, di application ini sebentar. Nah, di application ini ada bagian Android Allow Backup False. Nah, ini tuh biar nggak membackup secara berkala. Ya, sebenarnya bagus membackup. Makanya dikasih warning. Bagus membackup. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalnya ada persetujuan dari si pemilik akun tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan di backup seperti itu. Itu cukup beresiko ya menurut saya. Terus selanjutnya saya menemukan resiko tinggi lainnya yakni di clear text traffic is enabled for app. Jadi Android use clear text traffic true. Gitu. Jadi kalau misalnya nih data ini bisa sadap, dimodifikasi ataupun dibajak saat dikirim melalui jaringan terutama WiFi publik. Nah, data login, token, ataupun informasi pribadi ini bisa bocor. Nah, ini tuh sebenarnya kaitan sama traffic, makanya kaitan sama WiFi. Jadi tengahnya itu ini tuh menggunakan aplikasi ini diperbolehkan menggunakan protokol HTTP, bukan HTTPS ya. Maksudnya HTTP yang alias nggak ada secure-nya atau tidak aman untuk komunikasi data. Jadi untuk komunikasi data hanya menggunakan HTTP saja itu cukup tidak aman, terutama kalau kita menggunakan WiFi publik atau WiFi yang banyak penggunanya seperti itu. Mungkin WiFi yang tanpa bersandi seperti itu cukup diperhatikan, atau mungkin WiFi yang skalanya besar seperti itu tuh cukup riskan kalau misalnya menggunakan jaringan yang sama kan, banyak orang yang menggunakan jaringan sama. Nah, itu bisa saja disusupi oleh man in the middle. Kalau bisa aja ada serangan man in the middle atau MITM. Kayak man in the middle tuh misalnya kita berkomunikasi dengan dua orang dan ada orang yang mengawasi di tengah. Jadi seperti Intel tapi versi mata-mata mungkin atau mata-mata atau Intel seperti itu. Jadi man in the middle itu alias orang yang berada di tengah-tengah percakapan itu, entah percakapan ataupun kayak mata-mata di belakang layar itu tuh bisa mengambil data yang seperti login atau mungkin username password dari bank kita kalau kita menggunakan WiFi bersama atau WiFi publik seperti itu. Bisa saja. Jadi informasi-informasi pribadi itu bisa bocor seperti itu. Nah, selain itu resikonya juga ada tidak sesuai dengan praktik secure app development modern. Jadi itu tidak cocok ya. Maksudnya sudah tidak zaman menggunakan HTTP saja. Jadi harus menggunakan HTTPS. Jadi perlu adanya menghapus atribut ataupun mengganti jadi awalnya yang true, clear text traffic itu menjadi false seperti itu. Dan Play Store juga pastinya menolak aplikasi yang tidak aman untuk produksi. Makanya
diberi cap beresiko tinggi, makanya high atau merah seperti itu. Nah, selanjutnya itu ya ini. Jadi karena ini tadi udah setelah memperbaiki yang ini dan juga yang ini itu naik menjadi 56, makanya muncul resiko lain seperti itu. Jadi oh ya, tadi belum saya tunjukkan untuk yang di clarify text, clear text traffic. Nih, jadi false. Awalnya ini tuh adalah true. Di bagian Android Manifest XML-nya awalnya true. Dan saya ubah menjadi false. Sama seperti allow backup itu saya jadikan false. Dan juga clear text traffic ini juga jadikan false. Agar tidak bisa di backup untuk Android allow backup nih. Dan juga untuk clear text traffic nih biar jadi HTTPS. Dan juga tidak bisa mencuri data jika tersambung dengan WiFi publik seperti itu. Nah, lanjut kita ke selanjutnya. Nah, di sini saya sudah mulai 85/100 skornya. Jadi ini isu yang salah satunya isu di sini. Kalau info ini hanya sekedar info, tapi ini bukan warning ataupun bukan apapun, jadi hanya info. Nah, ini warning ini adalah broadcast receiver Android profile installer. Profile installer receiver is protected by a permission, but the protection level of the permission should be checked. Permission seperti itu. Mari kita coba lihat. Bentar ya. Soalnya saya catat semuanya di sini. Jadi dicek dulu. Jadi oke. Nah, broadcast receiver itu adalah komponen Android yang bisa menerima intent dari sistem ataupun aplikasi lain. Jadi receiver ini membantu meningkatkan performa aplikasi saat dijalankan. Nah, receiver ini dilindungi oleh permission Android, permission dump, tapi permission itu bukan bagian dari aplikasi saya, melainkan permission sistem Android. Jadi, itu miliknya sistem Android, bukan milik saya sendiri. Jadi, belum dikatakan dikasih permission oleh pribadi. Jadi, kalau cuma sistem Android saja itu belum bisa seperti itu. Jika Android export through dan perlindungannya tidak aman, maka aplikasi lain bisa menyalahgunakan receiver ini untuk mengeksploitasi sistem. Nah, risikonya itu pastinya kalau permission dump punya level proteksi yang rendah, misal normal ataupun dangerous, aplikasi lain bisa mengakses receiver ini. Hal ini membuka kemungkinan serangan seperti pencurian ataupun manipulasi data dari luar aplikasi. Nah, langkah-langkahnya itu adalah menambahkan namespace tools di Android Manifest XML nih. Jadi di sini di bagian atas itu awalnya nggak seperti ini. Jadi nggak ada XML tools seperti ini, nggak ada. Awalnya tuh hanya permission ini seperti itu. Awalnya tuh sampai REST Android seperti itu. Jadi nggak sampai XML.tools seperti itu. Lalu menambahkan tools replace di elemen receiver. Nah, ini sorry. Jadi sebelumnya tuh ditambahkan permission di sini. Jadi tambahkan signature agar itu anggap saja ditandatangani atau dilindungi oleh dari si pemilik aplikasi itu sendiri. Jadi bukan milik Android. Jadi itu makanya ada signature-nya, protection level signature. Harus ada permission dari si pemilik seperti itu. Nah, ini sebelumnya receiver-nya ada 2. Jadi server ini buat awalnya kan ini itu
buat exportednya, buat ini, buat dynamic receiver not exported permission agar tidak diekspor gitu kan. Nah, ini itu adalah untuk profile installer. Jadi ada dua receiver yang berbeda seperti itu agar terlindungi lah atau seperti lebih secure-nya seperti itu. Gitu. Nah, ini kan hanya warning. Nah, yang resiko tinggi lainnya itu ada application sync with debug certificate. Nah, debug certificate ini sebenarnya cukup rumit. Sebenarnya nggak rumit, tapi hanya hanya masalah dengan JDK aja sebenarnya. Jadi production application must not be shipped with a debug certificate ini APK yang saya bangun atau build APK ini menggunakan sertifikat debug bawaan dari si Android Studio. Jadi sertifikat debug ini hanya untuk pengujian, bukan untuk rilis di Play Store ataupun produksi. Sebenarnya memang saya nggak berniat untuk merilis ke Play Store, tapi ini anggap saja pura-puranya saya sedang serius untuk mengupload aplikasi ini ke Play Store. Jadi, kenapa ini jadi masalah gitu adalah siapapun bisa membuat APK dengan debugnya yang sama. Jadi rawan dimanipulasi lah. Play Store dan sistem keamanan Android mengharuskan APK rilis ditandatangani atau sync by kunci pribadi milik saya sendiri. Jadi solusinya adalah membuat file keystore pribadi untuk penandatanganan rilis. Nah, dalam tanda tangan rilis ini ada kaitannya sama JDK, makanya ada kerumitan sendiri di saya, kan JDK saya ternyata udah JDK 22. Dan rumitnya adalah karena ternyata ada kaitannya sama Java, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang diedit dari bagian ini? Sebenarnya banyak kalau yang diedit dari bagian ini ataupun yang ditambahi dari bagian ini, karena ini adalah salah satu hal yang penting di aplikasi, karena ini tuh berkaitan sama kunci. Nah, untuk mendapatkan key itu tuh perlu, sebentar, saya lupa. Nah, untuk signature itu, intinya nantinya setelah kita menjalankan ini, key-tool, gen-key, min-v, keystore, release, jks, keylog, RSA, keysize 204, validity, dan nanti bakalan muncul di sini signer certificate ini di sini bagian sini kalian bisa lihat di sebentar mana ini ID Jawa Timur Malang UB Universitas Brawijaya CN Nadia Alia. Jadi CN itu adalah si pemilik dari signature. Jadi setelah kita pastiin dulu ya di sini tuh ada JDK. Nah, di JDK itu ada yang namanya, kalau misalnya masuk ke JDK 22, kayak sebentar, coba saya praktekkan ya. Kalau misalnya kita masuk ke JDK 22 nih, ke program files, Java, ini pastiin ada JDK-nya. Pastikan tuh ada JDK-nya. Lalu masuk ke dalam bin dan juga pastikan ada key-tool. Key-tool. Nah, ini ada key-tool. Pastikan ada itu karena kalau misalnya nggak ada itu, maka nggak bisa mendapatkan keystore release JKS. Jadi isinya keystore release JKS itu apa aja sih? Jadi release JKS itu isinya sebentar.
List CKS itu isinya kurang lebih sama seperti yang ada di Keitul, karena itu memang buatan dari JDK 22-nya, karena memang berhubungan sama Keitul. Dan nanti setelah kita menjalankan Keitul, Keystore, rilis CKS nih, nanti akan kita disuruh mengisi password. Jadi terserah passwordnya apa. Intinya kalian tulis passwordnya dan juga tulis ulang passwordnya lagi biasanya. Terus habis itu nanti akan disuruh diberikan pertanyaan nama depan dan juga nama belakang, lalu nama organisasi, jenis organisasi, lalu domisili, provinsi Malang, Jawa Timur, lalu dua kode negara, yakni kode negara itu ID karena Indonesia, seperti itu. Makanya muncul di sini itu seperti ini. CID ini adalah bukan dua huruf dari kode negara. Jadi ID itu untuk Indonesia, dan juga ST ini adalah state provinsi, yakni provinsi apa kamu tinggal, jadi Jawa Timur. Terus how do you di mana tinggalnya, live-nya di mana. Jadi Malang, saya jawab Malang, terus habis itu Indonesia, seperti itu. Organisasinya apa? UB. Ini OU ini sebenarnya salah tulis, tapi ya sudah, Universitas Brawijaya, seperti itu. Nah, CN ini adalah Nadia Alia, seperti itu, karena nama orang yang menandatanganinya, seperti itu. Untuk ini kenapa ada key properties? Nah, key properties ini nanti untuk menghubungkan ke build Gradle. Jadi di build Gradle nanti ada yang namanya ini, sebentar, dev keystore properties. Nah, ini untuk penyambungan ke dalam aplikasinya. Jadi ada dev keystore. Dev keystore ini ada hubungannya sama import Java, karena ini dibutuhkan properties dan file input stream ini dibutuhkan. Jadi makanya import Java. Jadi Flutter ini masih ada kaitannya dengan Java, karena ini yang kita ulik adalah build Gradle dan juga Android manifest.xml, yakni itu miliknya Android. Jadi ada kaitannya sama Java, karena kalau Android sendiri kan menggunakan Kotlin. Nah, kalau Kotlin itu dasarnya adalah penyederhanaan dari Java. Jadi makanya ada kaitannya sama Java, seperti itu. Selain itu juga ada singing configs. Nah, ini ada key alias, terus key password, dan juga store file, dan juga store password. Nah, ini tuh untuk penyambungan ke key properties, seperti itu. Pokoknya ini adalah penghubungan dari keamanan dari sisi belakangnya mobile ini. Jadi kalau kelihatannya di sini tuh kelihatan baik-baik saja, nggak ada yang berubah, tapi sebenarnya keamanan mobile itu berada di bagian belakang dari front end dan juga back end. Ini masuk ke dalam ranah yang berbeda, seperti itu. Kalau back end mengurus di bagian database dan juga front end itu untuk tampilan dari user maksud saya. Nah, kalau untuk keamanan ini adalah untuk kebaikan dari si pengguna itu sendiri. Jadi backendnya tidak bocor, ke tempat luar, karena telah dilindungi oleh keamanan data, oleh keamanan mobile ini yang saya buat tadi, seperti itu. Nah, ini sudah 100, jadi sudah bisa dikatakan sudah
udah secure. Nah, untuk sebenarnya saya belum pernah melihatkan picture apa saja yang telah saya kerjakan kan dari MOOC SF agar terbukti bahwa saya benar-benar mengerjakan dan tidak mencontek. Jadi saya bakalan tunjukkan mulai dari skor saya paling rendah, yakni 45. Ini adalah skor saya paling rendah, jadi 45 untuk dikatakan aman sih enggak ya, karena itu warnanya kuning alias masih warning lah, jadi nggak bisa dikatakan itu bagus sebenarnya. Jadi ini skor saya 45, jadi masih belum menyentuh ke build Gradle dan juga belum menyentuh ke mana lagi, ke Android.x manifest XML seperti itu belum. Jadi benar-benar masih pure backend dan juga front end saja gitu. Dan itu pastinya masih ada yang resiko tinggi atau high banget lah. Masih warningnya juga banyak gitu. Dan ini nggak tahu kenapa malah turun. Karena memang kayaknya ada yang salah dan nggak sengaja keubah gitu. Jadi malah 42 seperti itu. Dan ini tuh awalnya ini tuh height-nya cuma satu. Jadi cukup kebingungan saya cukup kebingungan sekali ini maksudnya seperti apa gitu. Sampai akhirnya saya tahu maksudnya ini itu adalah untuk ditandatangani oleh aplikasi ini, ditandatangani atau dilindungi berdasarkan si pemilik atau developernya gitu. Jadi jangan ada kaitannya sama Android, biarkan lepas sama key-nya Android seperti itu. Nah, ini manifest analysisnya juga ke clear text traffic ya kan. Jadi itu tadi yang traffic itu alias HTTP dan juga HTTPS dia diubah jadi awalnya HTTP yang nggak secure sama sekali, keamanannya masih rendah, jadi diubah ke false agar bisa nggak berjalan kalau misalnya nggak ada TPS. Jadi biar nggak disadap ataupun nggak diambil data-datanya saat nyambung dengan WiFi publik seperti itu. Nah, info ini masih aman karena ini hanya sekedar info saja dan bisa dikatakan itu tidak ada kaitannya, masih aman lah istilahnya gitu. Nah, warning ini adalah untuk broadcast receiver tadi itu. Jadi kaitannya masih tergolong tidak terlalu riskan, tidak terlalu berisiko. Tapi kalau misalnya itu keamanannya masih normal ataupun ya masih rendah, bisa saja diterima oleh orang lain, bukan developernya seperti itu. Terus ini udah meningkat ke 56. Ya masih sama ini. Masih pokok saya menemukan bagaimana caranya memecahkan masalah ini tuh di skor yang 85. Jadi ini 85 itu masih hitungannya masih kuning ya. Dan ini itu adalah manifest analysis dari yang pas 85. Jadi saya cukup terakhir untuk yang broadcast receiver ini. Jadi kalau misalnya ini tuh cukup terakhir, jadi saya cukup bingung untuk yang broadcast receiver ini, tapi ternyata itu hanya untuk bisa di skip atau bisa kita lewati saja kan. 85 udah termasuk bagus, tapi menurut
yang saya baca itu bisa saja menjadi resiko tinggi kalau misalnya keamanan keamanan dari si pemilik itu tuh rendah seperti itu kan. Ya, jadi atau perlindungannya tidak aman seperti itu, maka bisa saja ini disalahgunakan gitu kan. Jadi saya betulkan sampai akhirnya bisa 100 gitu. Dan ini sudah 100 per 100 dan juga untuk sertifikatnya sudah di-sync in, sudah ditandatangani oleh si pemilik dan juga manifest analisisnya sudah clear. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol banyak dan juga udah bahas banyak dari Mob SF tadi, terus bagaimana register dan login di aplikasi yang saya buat, walaupun sederhana, tapi ini adalah untuk mencoba Mob SF untuk keamanan mobile. Sebenarnya nggak usah yang perlu berat-berat banget. Kalau misalnya berat sekali itu nggak bisa, karena penyimpanan saya juga tidak cukup. Nah, kita udah bahas banyak banget. Tadi kayak pengertian dan juga ya menyalip dikit sama serangan lah dan juga gimana implementasi Mob SF lalu apa aja yang perlu yang ada di keamanan mobile gitu-gitu. Nah, sekarang saya bakalan jelasin ya kayak mitigasi dari keamanan mobile gitu. Maksudnya kayak mitigasi tuh dari serangan ini tuh apa aja sih yang perlu kita mitigasi atau kita perlu tanggulangi seperti itu. Jadi kalau yang dari saya jelasin tadi di awal itu kan ada yang namanya serangan malware atau virus atau mungkin trojan atau mungkin spyware gitu-gitu. Nah, mitigasinya tuh apa sih? Jadi mitigasinya itu secara sederhananya mungkin kita pakai antivirus saja sih, antivirus mobile atau mungkin antivirus em, dari software gitu-gitu. Atau mungkin hanya install aplikasinya dari sumber resmi seperti Google Play Store dan juga App Store. Pasnya kalau untuk eh, ekosistem yang tertutup semacam Apple gitu nggak masalah ya untuk nggak bisa download dari luar karena itu nggak nggak disetujui karena nggak ada secure-nya gitu lah. Anggap aja nggak ada cap dari si Apple gitu. Nah, kalau di Android ini sering kali ya, bahkan saya sering menemui di HP yang terutama HP-HP milik orang tua seperti itu, baik orang tua saya ataupun orang tua orang lain, itu tuh sering kali adanya terkena virus. Jadi misalnya kayak nggak sengaja mendownload aplikasi seperti itu yang sering kali muncul iklan-iklan nggak jelas seperti itu. Nah itu tuh install kayak gitu tuh biasanya entah dari web atau mungkin dari YouTube, link-link seperti itu. Biasanya mungkin di link YouTube gitu. Lagi membaca ada link link download ini gitu disetujui aja gitu. Padahal itu termasuk salah satu dari virus gitu. Jadi kan itu bukan dari sumber resmi seperti Google Play Store gitu kan. Makanya jadi iklannya banyak banget. Nah, biasanya mungkin dari saya pribadi yang sering kali disuruh membantu adalah uninstall aplikasi tersebut. Jadi aplikasi itu bisa ya kita lihatlah di history gitu. Karena biasanya aplikasi yang kayak bentuknya virus itu nggak muncul di beranda aplikasi gitu. Atau mungkin di Play Store tuh nggak kebaca dan juga dari beranda yang biasanya kalau misalnya kita
download aplikasinya gitu kan biasanya muncul di sini gitu, di apa, homepage gitu, nggak muncul. Pernah saya lihat tuh nggak muncul di homepage gitu. Biasanya ada di kalau misalnya kita ada riwayat gitu. Nah, ini kita biasanya di uninstall di situ. Jadi perlu adanya perlindungan. Pertama, install aplikasi dari sumber resmi dan juga antivirus. Nah, seringkali antivirus itu juga disisipi. Jadi pentingnya adalah selalu update OS dan aplikasi itu dan juga aplikasi-aplikasi itu kita perlu adanya kontrol berkala alias update gitu. Nah, seringkali itu biasanya OS tuh punya proteksi sendiri. Kalau misalnya saya dulu pakai handphone Xiaomi itu kalau misalnya download dari aplikasi luar tuh pasti ada peringatan besar di sini ada tanda warning besar. Kalau sekarang saya nggak pernah, mohon maaf. Lalu gunakan Play Protect Android atau pemeriksaan otomatis App Store atau iOS. Kalau misalnya dulu Play Protect itu saya belum pernah pakai Play Protect ya, tapi kalau dari App Store tuh biasanya kalau misalnya mendownload itu suruh klik set button tombol power dan juga Face ID gitu. Jadi kalau misalnya nggak resmi ya alamat. Jadi mohon berhati-hati untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak resmi dari berbagai serangan gitu. Kalau dari saya sih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengamankan data-data sensitif Anda di tempat yang seharusnya. Dan juga tolong dibaca privacy policy di aplikasi yang kita download. Pastinya ada seperti itu. Jadi tolong diperhatikan karena mobile itu tuh sangat sering atau handphone tuh sangat sering kita pakai. Jadi tolong diperhatikan. Kalau misalnya ada kebocoran data di handphone yang kita gunakan, pastinya kita akan panik karena itu ada hal yang sangat lekat dengan kita untuk berkomunikasi ataupun untuk mengabari orang yang kita sayang, seperti orang tua, kakak, seperti itu. Dan juga tolong diperhatikan lebih baik bagaimana kalian menggunakan jaringan seperti wifi publik tuh jangan asal ditautkan dengan handphone kita, bisa saja itu ada virus di dalamnya. Karena ada berita yang menyampaikan bahwasannya di wifi publik itu seringkali ada virus yang disusupi. Seperti itu. Jadi keamanan mobile ini adalah hal yang paling lekat dengan kita, jadi jangan diremehkan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye.